Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan membaca kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hari ini kita akan membaca tentang apa saja sih amalan kita yang bisa bermanfaat terhadap orang yang sudah meninggal. Emang ada amalan yang kita bisa lakukan, orang yang meninggal itu mendapatkan manfaatnya. Kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa huwa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun al-mas'alatu sadisata asyarah. Masalah yang ke-16. Wahia, yaitu hal tantafi'u arwahul mauta, apakah roh-rohnya orang yang sudah meninggal itu bisa mengambil manfaat bisyai'in dengan sesuatu min sa'il ahya'i, dari usaha dari orang yang masih hidup, amla ataupun tidak. Ini pertanyaannya. Imam Ibnu Qayyim menjawab, fal jawabu, jawabannya, annaha, sesungguhnya rohnya orang yang meninggal itu tantafi'u, bisa mengambil manfaat min sa'il ahya'i, dari amalan orang-orang yang masih hidup, bi amroini, dengan dua hal, mujma'in alaihima, yang dua hal ini disepakati baina ahli sunnati, di antara para ulama ahli sunnah, minal fuqaha'i wa ahli hadis wa tafsir, kemudian baik ahli sunnah dari ahli fikih, ahli hadis maupun ahli tafsir. Ahaduhuma, salah satunya yang pertama adalah ma tasabbaba ilhil mayyitu fi hayatihi, yaitu sesuatu yang memang benar-benar sudah dilakukan oleh orang yang meninggal saat dia itu masih hidup dan masih ada hal itu. Wasani, yang kedua adalah doaul muslimina lahu, doanya orang-orang muslim kepada dia, wastighfaruhum, dan memintanya ampunan kepada Allah yang diberikan kepada orang yang meninggal, wassodaqoh, dan sodaqoh, wal hajj, dan haji, ala nizain, yang mana masih diperselisihkan, malladhi yasilai min sawabihi, apa yang sampai pahalanya kepada orang yang meninggal, hal huwa sawabul infaq, apakah pahala dari membelanjakan harta di jalan Allah, au sawabul amal, atau pahala dari perbuatan hajinya. Fa'indal jumhuri, menurut mayoritas ulama, yasilu sawabul amali nafsihi, sampai pahalanya ya termasuk pahala amalnya itu sendiri. Wa inda ba'dil hanafiyah, sebagian ulama Hanafiyah, innama yasilu, yang sampai itu sawabul infaq, yaitu pahala membelanjakan harta untuk di jalan Allah, untuk pergi haji. Ini yang oleh Imam Ibnu Qayyim disebutkan, disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu amalan yang dilakukan oleh almarhum ketika masih hidup dan masih ada amalan itu. Yang kedua adalah istighfar, kemudian memintakan maaf, kemudian sedekah dan haji. Meskipun yang jadi perdebatan tadi haji, apakah amal badannya atau pahala infak memberikan harta untuk berangkat hajinya. Waktu lifa, dan masih diperselisihkan fil ibadatil badaniyah, dalam bab ibadah-ibadah yang sifatnya badan, kasaumi sebagaimana puasa, washolati, dan sholat, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran. Inilah yang nanti hari ini pun masih jadi perdebatan. Hari ini kita baca Quran, terus pahalanya kita kirimkan kepada almarhum, ini apa dasarnya, sampai atau tidak, boleh atau tidak, bid'ah atau sunnah, dan lain sebagainya. Wa zikri, dan zikir, pastinya zikir yang lain, la ilaha illallah, kemudian astagfirullah, sholawat, kemudian zikir-zikir yang lainnya. Famadhabul imami Ahmad, adapun madhab Imam Ahmad, wa jumhuri as-salafi, dan mayoritas ulama salaf, itu wusuluha, sampai pahala badan itu, baik puasa, sholat, membaca Al-Quran, atau zikir. Wahwa qaulu ba'di ashabi Abi Hanifah, ini juga pernyataan dari sebagian dari ulama-ulama madhab Imam Abu Hanifah.
Nasu ala hadza al-Imam Ahmad fi riwayati Muhammad bin Yahya al-Kahal. Ini termasuk mansus atau di teksnya itu ada dari Imam Ahmad dari riwayat Muhammad bin Yahya al-Kahal. Qala qila li Abi Abdillah. Ini karena Imam Ibnu Qayyim madhabnya secara fikih itu Hambali, maka beliau pertama kali yang menyitir dari Imam Ahmad dulu. Qala qila li Abi Abdillah, diucapkan kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ar-rajulu ya'malu asyai'an minal khairi. Seseorang melakukan kebaikan min sholatin aw shadaqatin aw ghairi dzalika. Baik salat, sedekah atau lainnya. Kemudian fayaj'alu nisfahu li abihi aw li ummihi. Kemudian sebagiannya dari pahala yang dia dapatkan dia bilang ini untuk ibuku atau untuk bapakku. Qala Imam Ahmad menjawab arju, ya saya harapkan sampai. Kemudian waqala, dan beliau menyebutkan al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in. Seorang yang meninggal akan sampai kepada dia kullu syai'in, segala sesuatu min shadaqatin aw ghairiha, baik sedekah atau yang lainnya. Waqala aidan, dan beliau menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan iqra, bacalah ayat al-kursi, ayat kursi salah samarat 3 kali. Wa qul huwallahu ahad dan surat al-ikhlas. Waqul, dan ucapkanlah Allahumma, ya Allah, inna fadlahu, sesungguhnya karunia dari bacaan itu li ahlil maqabir, untuk ahli kuburan ini. Dari riwayat ini kita menemukan sesuatu yang menarik, yaitu Imam Ahmad sendiri malah menyebutkan kalau kamu ya baca aja ayat kursi qul huwallahu ahad, nanti sampaikan doa kepada Allah, semoga anugerah dari bacaan ini kepada ahli kubur ini. Berarti selain bacaan Al-Quran itu sampai, berarti membaca Al-Quran di kuburan itu bukan sesuatu yang haram menurut Imam Ahmad bin Hambal. Wal masyhur, adapun yang masyhur, meskipun masyhur di sini nanti jadi perdebatan. Min madhab Syafi'i, dari madhab Imam Syafi'i wa Malik, dan madhab Malik, an-nazalika la yasilu, sesungguhnya hal itu tidak sampai. Wa dhahaba ba'du ahlil bid'ah min ahlil kalami, dan sebagian ahli bid'ah dari ahli kalam itu memilih annahu, sesungguhnya la yasilu ilal mayyiti, tidak akan sampai kepada orang yang meninggal syai'un albattah, sama sekali, la du'a wa la ghuruhu, baik doa maupun yang lainnya. Meskipun ini ternyata madhab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai madhab ahli bid'ah. Artinya apa? Artinya memang ada yang disepakati, baik dari yang tadi sudah diamalkan sejak masih hidup atau yang masih perselisihkan, yaitu bacaan dan juga amal-amal badan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fadalilu ala intifaihi biman tasabbaba ilaihi fi hayati. Ini nanti akan panjang. Kalau nanti terlalu panjang kita bisa potong, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dalil bahwasanya mayit itu bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan ketika masih hidup, ya hadisnya cukup terkenal, marawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, dalam kitab sahihnya, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, ketika orang meninggal akan terputus amalnya kecuali 3, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin solihin yad'ulahu. Tentu ini menjadi hadis yang cukup terkenal. Fastisna hadis salas min amalihi, dikecualikannya 3 amalan ini dari amalan yang lainnya, yadullu ala annaha minhu, bahwasanya hal itu 3 itu berasal dari almarhum ketika masih hidup. Fa innahu walladzi tasabbaba ilaiha, karena almarhum itu termasuk yang mengamalkan, maka ketika amalan itu masih dilakukan setelah dia meninggal, ya pastinya almarhum tetap mendapatkan transferan dari pahala itu. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna mimma yulhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi, sesungguhnya apa yang dikirimkan dari seorang mukmin dari amalannya dan amal-amal baiknya ba'da mauti, setelah meninggalnya, itu ilman 'allamahu wa nasyarahu, yaitu ilmu yang dia ajarkan dan dia tularkan, dia sebarkan, awalatan sholihan tarakahu, atau anak yang soleh yang dia tinggalkan, au mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, au baitan libni sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan yang dia bangun, au nahron akarahu, atau
mungkin juga sungai yang dia keruk, yang dia punya andil di dalam mengalirkannya. Aw shadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhati, atau sedekah yang dia keluarkan ketika dia masih sehat dari hartanya, wa hayatihi, dan ketika masih hidup, talhaquhu min ba'di mautihi, akan disampaikan kepada almarhum setelah meninggalnya. Ini yang menjadi kesepakatan. Wa bi sahih Muslim aidan min hadis Jarir bin Abdullah. Dari riwayat Imam Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan suatu amalan di dalam Islam, amalan itu baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, maka dia dapat pahala itu dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya gara-gara dia. Min huiri ayangkusa min ujurim syai'un, tanpa dikurangi amalan orang yang melakukan setelahnya untuk diberikan kepada orang yang pertama kali. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sebagaimana juga sebaliknya, kalau amalan itu jelek, kana alaihi wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dapat dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya, min huiri ayangkusa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosa itu dari orang-orang yang meninggal. Wa hadzal ma'na ruwiyani nabi min iddati wujuhin sihahin wa hasan. Ini hadis diriwayatkan dari Nabi, baik hadisnya sahih dan hasan tentu sangat banyak. Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan. Intinya adalah ada yang disepakati, ada yang jadi berselisihkan. Kalau yang disepakati tadi sudah disebutkan, yaitu amalan yang dilakukan oleh almarhum saat masih hidup, kemudian dilanjutkan ketika almarhum meninggal, dan amalan itu baik tentunya. Kemudian doa, istighfar, sedekah, dan haji. Tapi kalau yang masih jadi perdebatan adalah amal yang sifatnya badaniah. Dan perdebatan ini sebenarnya bukan masuk dalam bab bid'ah atau tidak, tapi sampai atau tidak. Kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita baca tentang dalil-dalil yang melandasi dari pendapat Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Ar-Ruh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.